Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kepada yang terhormat Bapak Asep Dedi, SSI MM, sebagai dosen pengampu mata kuliah metode penelitian bisnis. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan diri. Saya Virgin Inggi Siviana dengan NIM 66231065 dari Prodi Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Adiraja Sareswara Sanjaya, kelas MJ 5A. Baik, di sini saya akan mempresentasikan untuk nilai ulangan akhir semester yang berjudul tentang pengaruh konten promosi dan ulasan konsumen melalui TikTok terhadap keputusan pembelian produk skincare Wardah. Baik, yang berikutnya di sini ada bagian dari latar belakang. Nah, latar belakang dari penelitian ini yaitu perkembangan media sosial telah mengubah cara perusahaan memasarkan produk dan cara konsumen mengambil keputusan pembelian. Aplikasi TikTok menjadi salah satu platform yang paling berpengaruh karena menyajikan konten visual yang singkat, menarik, dan mudah dipahami. Dalam industri skincare, konsumen cenderung lebih berhati-hati karena berkaitan langsung dengan kesehatan kulit, sehingga mereka membutuhkan informasi yang jelas serta ulasan dari pengguna lain. Oleh karena itu, konten promosi dan juga ulasan konsumen di TikTok menjadi faktor penting yang diduga mempengaruhi keputusan pembelian produk skincare Wardah. Nah, di sini ada rumusan masalah. Nah, apakah konten promosi ini yang ditampilkan di TikTok berpengaruh terhadap keputusan pembelian produk skincare Wardah? Terus apakah ulasan konsumen di TikTok berpengaruh terhadap keputusan pembelian? Serta apakah kedua variabel tersebut secara bersama-sama memiliki pengaruh yang signifikan terhadap keputusan pembelian? Nah, yang berikutnya di sini ada tujuan dari penelitian, yaitu untuk menganalisis pengaruh konten promosi terhadap keputusan pembelian produk skincare Wardah, untuk menganalisis pengaruh ulasan konsumen terhadap keputusan pembeliannya, serta mengetahui seberapa besar pengaruh konten promosi dan juga ulasan konsumen secara simultan terhadap keputusan pembelian melalui aplikasi TikTok nih. Nah, di sini ada variabel penelitiannya. Nah, ada tiga variabel utama, yaitu konten promosi sebagai variabel independen pertama atau yang disebut dengan X1, terus ada ulasan konsumen sebagai variabel independen kedua atau yang disebut X2, dan juga keputusan pembelian sebagai variabel dependen atau yang disebut dengan variabel Y. Nah, konten promosi dan juga ulasan konsumen dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi, sedangkan keputusan pembelian merupakan hasil dari proses pertimbangan konsumen setelah menerima informasi dari aplikasi TikTok. Nah, yang berikutnya di sini ada konten promosi. Ya, konten promosi dalam penelitian ini diartikan sebagai penyampaian pesan pemasaran melalui aplikasi TikTok yang bertujuan untuk menarik perhatian dan juga memberikan informasi mengenai produk skincare Wardah. Nah, konten promosi dinilai dari daya tarik visualnya, kejelasan informasi yang disampaikan, terus juga ada kreativitas konten, serta relevansi konten dengan kebutuhan konsumen. Nah, konten yang menarik dan juga informatif diharapkan dapat meningkatkan minat dan juga kepercayaan konsumen terhadap produk skincare Wardah. Nah, yang berikutnya di sini ada ulasan konsumen, di mana ulasan konsumen merupakan pendapat atau pengalaman pengguna setelah menggunakan produk skincare Wardah yang dibagikan melalui platform TikTok. Ulasan ini dapat berupa komentar, testimoni, maupun video review nih. Nah, dalam penelitian ini, ulasan konsumen dinilai berdasarkan
kejujuran ulasan, kredibilitas pemberian ulasan, jumlah ulasan, serta nada ulasan yang disampaikan nih. Ulasan konsumen juga dianggap penting karena bersifat lebih objektif dan berdasarkan pengalaman nyata pengguna skincare Wardahnya tersebut. Nah, yang berikutnya di sini ada metode penelitian, di mana metode penelitian ini merupakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei. Nah, data yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada 120 responden yang merupakan pengguna aktif aplikasi TikTok dan juga pernah melihat konten promosi serta ulasan konsumen tentang produk skincare Wardah. Nah, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive. Nah, purposive sampling. Nah, dengan kriteria responden yang relevan dengan tujuan penelitian. Nah, skala pengukuran yang digunakan adalah skala Likert 1 sampai 5 seperti itu. Nah, yang berikutnya di sini ada bagian perhitungannya nih, itu ada kayak uji validitas, kredibilitas. Nah, masuk ke uji validitas dan juga reliabilitas. Nah, uji reliabilitas bertujuan untuk mengetahui konsistensi jawaban responden terhadap instrumen penelitian. Nah, pengujian dilakukan menggunakan nilai uh, Cronbach alpha dengan batas minimal 0,60. Nah, hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai uh, untuk variabel konten promosi sebesar 0,842. Nah, ulasan konsumen sebesar 0,817 dan juga keputusan pembelian sebesar 0,865. Nah, hal ini menunjukkan bahwa seluruh variabel memiliki tingkatan reliabilitas yang baik. Nah, artinya kalau kuesioner ini dipakai ulang, hasilnya juga akan tetap konsisten seperti itu. Yang berikutnya di sini ada hasil uji T atau parsial. Nah, uji T digunakan untuk mengetahui pengaruh masing-masing variabel independen secara parsial terhadap keputusan pembelian. Hasil pengujian menunjukkan bahwa nilai signifikan konten promosi dan juga ulasan konsumen masing-masing sebesar 0,000 yang berarti lebih kecil dari 0,05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa konten promosi dan juga ulasan konsumen secara individu berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare Wardah. Nah, terus yang berikutnya masuk nih ke hasil ujian F atau yang disebut dengan simultan. Nah, di mana ujian F ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh konten promosi dan ulasan konsumen secara bersama-sama terhadap keputusan pembeliannya. Nah, hasil uji F ini menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,00 yang lebih kecil dari 0,05. Hal ini menunjukkan bahwa konten promosi dan juga ulasan konsumen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap keputusan pembelian untuk skincare Wardahnya. Nah, baik masuk untuk yang bagian koefisiensi determinasi. Nah, di mana hal ini tuh digunakan untuk mengetahui seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Nah, nilai adjusted R square sebesar 0,612 merupakan bahwa sebesar 61,2% keputusan pembelian dipengaruhi oleh konten promosi dan juga ulasan konsumen, sedangkan sisanya sebesar 38,8% dipengaruhi oleh faktor lain seperti harga, kualitas produk, dan juga citra mereknya. Seperti itu. Baik untuk
yang terakhir masuk ke bagian untuk yang kesimpulan, di mana berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa konten promosi dan juga ulasan konsumen melalui TikTok berpengaruh positif dan juga signifikan terhadap keputusan pembelian produk skincare Wardah. Nah, ulasan konsumen memiliki pengaruh yang lebih dominan dibandingkan konten promosi karena dianggap lebih lebih jujur dan juga dapat dipercaya oleh konsumen. Baik, mungkin cukup sekian penyampaian dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dan juga kesalahan atas penyampaian PPT ini. Saya pamit untuk undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.